Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Hari ini sudah tahu apa pelajarannya? Sudah. Apa ayo? Udah tahu. Oh iya, pinter, hebat semua. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Masuk siapa? Rehan. Rehan. Oke. Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Absen nomor 1 Mas Abi, masuk apa enggak? Masuk. Mas Rehan nggak masuk? Enggak. Oh iya, Mas Rehan kenapa, sakit ya? Enggak tahu. Oke, Maya Masuk. pinter. Nafisa, Masuk. Naira, Masuk. Sabita, Masuk. Alhamdulillah sehat semua. Oke, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya seperti biasanya. Oke, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Hari ini anak-anak ya, Ibu mau mengajak anak-anak untuk belajar tolong menolong. Sudah tahu tolong menolong itu apa sih? Iya, apa sih tolong menolong itu? Ayo apa? Kalau ada temannya yang membutuhkan, Harus maka kita harus menolongnya. Siapa yang bisa kasih contoh? Abi, ayo Mas Enggak. Abi. Enggak. Oh, nggak tahu. Mbak Nafisa pernah menolong temannya? Meminjamkan pensil atau meminjamkan penghapus Buku. atau meminjamkan buku Rumah. atau bisa ini Meminjamkan rumah. membagi makanan bersama-sama. Nah, itu juga termasuk Sabita tadi. tolong menolong. Sabita tadi, Mbak. Ya, pinter sekali. Hari ini Ibu punya cerita nih. Mau dengerin semua? Oke, sebelum Ibu menceritakan cerita ini, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pinter. Oke, sekarang dengarkan Ibu cerita. Pada suatu hari ada 2 anak yang bersahabat. Namanya Udin dan Doni. Nah, Udin baru saja dibelikan ayahnya sepeda baru. Lalu Udin mengajak sahabatnya menaiki sepeda barunya bersama-sama. Nih gambarnya ini nih, Ibu juga bawa gambar ya. Tuh, sepedanya ada bagian belakangnya, ya kan, akhirnya dibonceng ya. Tuh, oke. Nah, lalu apa? Setelah Udin mengajak sahabatnya menaiki sepeda barunya, lalu Doni ingin sekali meminjam sepeda Udin. Karena sepeda Doni nggak punya sepeda kayak Udin. Akhirnya Udin pun meminjamkannya kepada Doni. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya ruak, kedebuk gitu. Nah, Doni pun akhirnya terjatuh karena belum pernah menaiki sepeda baru itu ya. Terus Doni pun akhirnya terjatuh dan ketakutan. Takut kalau sepedanya Udin itu rusak. Lalu apa yang dilakukan sama Doni? Nah, nih akhirnya Doni berkata kepada Udin, "Maaf Udin, aku merusakkan sepeda kamu." Lalu Udin menjawab apa? Marah-marah enggak? Enggak. Udin malah gini, "Oh tidak apa-apa Doni, sepedaku tidak rusak. Ayo aku bantuin bangun." Nah gitu, malah Udinnya membantu Doni untuk bangun dari sepeda. Akhirnya si Udin bilang, "Terima kasih Udin." Gitu.
nih ya. Itu apa sih tolong menolongnya itu di mana? Yo. Ada yang bisa jawab? Sah. Tolong menolongnya itu tadi pada saat Doni jatuh, akhirnya ditolong sama Udin. Udin tidak marah-marah karena sepedanya dijatuhkan, malah ditolongin, ya kan? Nah, terus dan Doni pun juga mengucapkan terima kasih. Oke, sekarang anak-anak sudah tahu ya tolong menolong itu bagaimana. Oke, sudah tahu? Nah, Sudah. terus kalau kita habis ditolong, kita sudah tahu ya harus bilang apa? Iya. Terima kasih, pinter. Nah, sekarang ibu juga mau minta tolong nih sama anak-anak. Siapa yang bersedia membaca cerita ini? Pinter Mbak Nafisa. Oke, ayo Mbak Nafisa maju dulu Mbak Nafisa. Sini, di sini boleh, di sini juga boleh. Saka Oke. tombol cingkrang. Ya, di sini. Ini dibaca. Sambil berdiri ya. Sambil ini aja nggak apa-apa. Tolong menolong dan berterima kasih. Pada suatu hari ada dua anak yang bersahabat, namanya Udin dan Doni. Udin baru saja dibelikan ayahnya sepeda baru. Lalu Udin mengajak sahabatnya menaiki sepeda barunya bersama-sama. Lalu Doni ingin sekali meminjam sepeda milik Udin dan Udin pun meminjamkannya. Lalu apakah yang terjadi? Rak Doni pun akhirnya terjatuh dan ketakutan. Keluar sepeda Udin dirusakkan olehnya. Lalu apa yang terjadi oleh Doni dan Udin? Iya, pinter. Oke, terima kasih, Mbak. Silakan duduk kembali. Siapa namanya? Ya, oke. Anak-anak sudah paham ya tadi ceritanya ya? Ya, ada yang minta tolong, ada yang menolong, ada yang berterima kasih. Minta tolongnya yang apa? Sudah tahu ya. Tapi anak-anak tahu nggak sih kenapa sih kita harus saling tolong menolong? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Sekarang tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk Oke. konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Nih yang harus diingat-ingat. Kenapa harus saling tolong menolong? Karena apa? Iya, karena disuruh sama Allah nomor satu. Ya. Terus lagi. Karena untuk mempererat persaudaraan. Tahu? Paham? Iya. Kenapa sih kok bisa mempererat persaudaraan? Karena apa? Karena merasa, oh temanku ini baik sekali, mau menolong saya. Akhirnya menjadi sahabat. Akhirnya nanti kalau temennya satu lagi butuh bantuan, minta tolong, oh aku harus menolongnya karena dia baik sekali sama aku. Nah gitu kan, akhirnya menjadi saudara semua ya. Terus yang kedua, karena ada rasa saling peduli. Karena ada rasa saling peduli itu apa sih? Rasa saling peduli itu seperti ini. Kalau ada temannya jatuh, pasti kita merasa kasihan, ya kan? Nah, kasihan itu dinamakan rasa saling peduli, ya. Oke, terus kenapa sih kok harus berterima kasih kalau ditolong? Iya, ada yang tahu? Karena dia sudah memang. Iya, pinter. Karena apa Mbak Nafisa? Karena dia sudah memang. Iya, pinter semua. Kita Nonton. itu harus berterima kasih karena itu adalah merupakan sebuah bentuk dan cara menghargai karena kita sudah
ditolong. Wah, pintar semuanya anak-anak. Tapi pernah ya kita saling tolong menolong sesama teman? Siapa yang pernah mengacungkan tangan? Acungkan tangan. Lalu kalau misalkan kita sudah ditolong, sudah berterima kasih belum? Sudah? Wah, hebat sekali, pintar. Oke, sekarang ini ya, selain kita itu membutuhkan orang lain, kita saling tolong menolong, kita berterima kasih. Tahu nggak sih siapa yang menyuruh? Allah. Pintar sekali. Allah itu menyuruh kita saling tolong menolong loh. Terus Allah itu menuliskannya di dalam Al-Quran. Ya, lewat Nabi Muhammad ada di dalam surat Al-Kahfi di dalam Al-Quran ya. Nah, nanti kalau di rumah boleh dibuka Al-Qurannya ya, diingat-ingat. Surat Al-Kahfi ayat 95 sampai 96. Nah, begini kata Allah ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, tak boleh sama Allah ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Tuh kan, Allah bilang seperti itu. Disuruh tolong menolong untuk kebaikan. Kalau untuk kejahatan boleh apa enggak? Enggak. Kalau contohnya apa sih, ada yang bisa kasih contoh? Tolong menolong dalam hal yang tidak baik? Ada yang kasih contoh? Iya Mas Abi, ayo contohnya apa? Gelut. Gelut? Waduh, gelut bertengkar ya Mas Abi? Enggak. Iya. Kayak misalkan gini, tolongin aku habis itu berantem sama temanku. Nah, kayak gitu ya Mas Abi. Nah, itu juga nggak boleh karena menolong dalam hal tidak baik. Mengajak berantem, minta tolong untuk ditemani berantem, nggak boleh ya. Nah, itu contoh tolong menolong dalam tidak baikan. Terus kalau tolong menolong dalam ketidakbaikan, berarti Allah tadi bilang akan memberikan siksaan yang sangat berat. Nah, itu kan Allah bilang sendiri ya. Seperti itu, jadi kita harus menurut sama Allah. Nanti kalau enggak kita akan disiksa sama Allah ya. Masuk kemana? Neraka. Iya, pinter. Jadi anak-anak sudah tahu ya, kalau kita ditolong sama orang harus bilang Terima kasih. iya. Terus kita tidak boleh saling tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Iya, hanya boleh tolong menolong untuk kebaikan. Oke, pinter sekali. Oke, nanti ya anak-anak coba dibuka halaman 5 sampai 6 ya. Nanti dikerjakan di rumah ya PR-nya. Oke, dikasih tanda, nanti dikerjakan di rumah. Ya, menyebutkan contoh tolong menolong. Ya, sebanyak 5. Tolong menolongnya yang dalam kebaikan 2, tolong menolong yang tidak kebaikan ada 2. Terus yang 1 cara berterima kasih. Oke, paham PR-nya? Oke, ya sudah kalau gitu kita akhiri pelajaran hari ini ya. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu, nggih. Ya, kita membaca alhamdulillah, nggih. Oke, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Dipelajari di rumah semua dengan baik. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.